warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat sehat. Selamat siang sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Eta Auria Latifa pada siang hari ini berjumpa dengan teman-teman, walaupun secara virtual ya, dalam acara podcast alumni. Dan siang hari ini kita akan membawakan topik mengenai mental health awareness. Dan tentu saja kita sudah kedatangan dua orang tokoh inspiratif yang luar biasa pada siang hari ini. Ada Dr. Carla Raimonda Sasmachira, spesialis kedokteran jiwa konsultan, dan juga Dr. Khairul Rizky. Kita sapa dulu ya. Selamat siang Dr. Carla. Selamat siang Eta. Kabar baik dokter? Alhamdulillah baik. Baik. Di tengah pandemi ini masih semangat ya? Semangat. Harus semangat. Iya. Saya senang banget nih kalau ketemu Dokter Carla karena auranya itu positif banget gitu. Jadi selalu membuat orang-orang di sekitarnya juga tertawa. Jadi saya ketemu Dokter Carla tertawa ini. Terima kasih. Iya. Tapi jangan tertawa sendiri tanpa sebab ya. Oh iya. Saya kan ada sebabnya dok. Iya. Baik, dan kita sapa juga Dokter Rizky. Halo. Hai Eta. Selamat siang. Panggilnya Mas apa dok nih ya? Sebenarnya kita Mas aja. Ya, Mas aja. 2 tahun ya Mas ya kemungkinan ya? 3 tahun. 3 tahun ya? Nah. Oh, jadi hanya kakak kelas, jadi kita lebih akrab nih ya? Iya. Iya, oke. Nanti kita akan banyak sharing-sharing, dapat pengetahuan dan juga sharing-sharing pengalaman dari Dokter Carla dan juga Dokter Rizky mengenai topik kesehatan mental. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu untuk CV Dokter Carla. Ya, Dr. Carla Raimonda Sasmachira, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau menamatkan pendidikan dokter di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995, kemudian menamatkan pendidikan spesialis kedokteran jiwa di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004, kemudian mengambil konsultan psikiatri komunitas lulus pada tahun 2012 dan juga sekaligus gelar doktoral di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Pengalaman beliau dalam bidang psikiatri tentu sudah tidak diragukan lagi ya. Beliau selaku dosen dan kepala Departemen Psikiatri FKKMK UGM juga, dan sebagai psikiatris di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Selain itu beliau juga mengampu banyak riset ya sebagai researcher di Center of Bioethics and Medical Humanities FKKMK UGM. Jadi tentu pengalamannya sudah banyak sekali. Nah, penasaran dengan apa yang ingin kita disampaikan oleh Dokter Carla? Kita mulai aja yuk diskusinya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin tidak sempat untuk melihat live streaming dari YouTube pada kali ini, teman-teman jangan khawatir karena nanti record dari video ini akan di-upload juga ya di YouTube Unit Alumni FKKMK UGM. Jadi jangan khawatir ya. Baik, kita mulai dulu ya dengan Dokter Carla. Nanti kita agak santai, nggak apa-apa ya dok ya? Wah, nyantai aja. Kita santai aja ya. Jadi nanti mungkin saya tanya Dokter Carla, tanya Dokter Rizky. Iya, nanti bergantian Iya ya. dong. Baik. Ya Dokter Carla, mungkin kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, kalau saya lihat mungkin akhir-akhir ini, tahun-tahun belakangan ini kesehatan mental lebih banyak disuarakan oleh masyarakat awam. Sudah mulai banyak orang yang aware terhadap apa itu kesehatan mental. Iya. Nah, sebenarnya mungkin kita berangkat dari definisi dulu ya dok. Baik. Sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Baik. Kalau menurut WHO, seseorang yang sehat dulu ya Mbak ya, Betul. itu tidak bisa lepas hanya sekedar sehat fisik saja. Tapi harus ada beberapa komponen seperti sehat fisik, sehat mental, dan sosial. Jadi seseorang yang sehat fisik tidak mungkin akan bisa istilahnya beraktivitas sehari-hari. Kemudian kalau dia misalnya hanya sehat mental tapi fisiknya juga sakit, kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Sehat sosial berarti dia juga bisa bergaul, kemudian bekerja sama, beraktivitas dengan orang yang lain. Jadi memang kalau kita bicara tentang sehat mental, secara kognitif, kemudian secara afektif, dan juga secara psikomotor. Maksudnya apa? Seseorang itu bisa berpikir, mengambil keputusan, kemudian dia juga istilahnya beradaptasi, orangnya juga fleksibel, dan perilakunya juga perilaku yang normal, istilahnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara singkat. Oke, baik. Jadi kita sehat itu tidak hanya secara fisik saja ya, Dok? Iya. Tapi kita harus bisa beraktivitas, menjalankan fungsi dan peran kita sebagai manusia yang Iya. punya banyak peran ya, Dok ya? Betul. Betul sekali. Nah, mungkin Dokter Carla boleh cerita-cerita sedikit, Dok. Sebenarnya gambaran kesehatan mental di Indonesia itu seperti apa sih? Baik, makasih sekali Mbak Eta. Ini kebetulan kemarin tanggal 10 Oktober, Hari Kesehatan Jiwa Oh iya, betul Sedunia. sekali, World Mental Health Day ya. Di tanggal Bagus berapa banget, ya, Dok? iya. 10, 20, 20, benar. Nah, tema utamanya menurut World Federation of Mental Health ya, itu adalah mental health for all,
greater investment, greater access, everyone, everywhere. Jadi maksudnya apa? Mental health itu harusnya untuk semua orang dan kita berinvestasi di dalamnya dan akhirnya apa? Semua orang bisa mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan mental itu. Ada everyone, berarti semuanya everywhere di mana-mana. Sayangnya memang tadi seperti Mbak Eta tanyakan bagaimana sih keadaan istilahnya kesehatan jiwa ya di Indonesia. Ini kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, fasilitas, ini bisa dikatakan masih sangat kurang. Yang pertama, psikiater sendiri, dokter kedokteran jiwa sendiri, itu jumlahnya hanya ada 1.000 orang. Untuk tadi kita ngomong ya Mas ya, jumlah penduduk 260 juta. Itu berarti satu psikiater untuk 260.000 orang. Dan itu sebagian besar psikiater itu ada di Jawa Mbak. Hampir mungkin sekitar 80% dan mungkin sekitar 70% di Jakarta Mbak. Saya kota besar ya. Iya. Saya mohon maaf karena memang kenyataan demikian, mungkin memang uang itu adanya di ibu kota, di kota-kota besar. Kemudian program-program kesehatan jiwa ini memang masih kurang sekali. Kalau kita bicara tentang primary care atau puskesmas, itu masih sedikit sekali puskesmas yang menjalankan program kesehatan jiwa. Paling hanya dokter-dokter atau mungkin perawat-perawat yang sangat tertarik dengan kesehatan jiwa, baru mereka menjalankan program kesehatan jiwa. Padahal begitu banyak mungkin problem-problem kesehatan jiwa yang ada ya, kalau kita bicara kesehatan jiwa yang banyak istilahnya permasalahan adalah gangguan mental minor. Maksudnya apa? Ini common problemnya biasanya adalah cemas dan depresi. Kita belum bicara masalah COVID sekarang ya, tapi itu ada yang paling banyak. Dan ternyata diagnosisnya itu nggak sampai 50%, jadi luput Mbak. Jadi tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi, gapnya itu besar sekali. Belum nanti kalau kita bicara masalah biaya. Jadi pemerintah itu investasi, makanya tadi greater investment ya. Investasinya terhadap kesehatan yang kecil, apalagi kesehatan jiwa. Sehingga problem-problem kesehatan jiwa jarang sekali ya istilahnya terdeteksi maupun tertanggulangi atau termanage dengan baik. Nah dari sini meskipun ya dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu masih lumayan ya, jumlah psikiaternya sudah 2 kali lipat. Dulu cuma 500-an, sekarang udah 1000-an. Ini kita berusaha supaya masyarakat lebih aware. Mungkin dengan promosinya bisa lewat kesehatan dasar dulu, rumah sakit, mungkin juga nanti pendekatan pada pemerintah atau pemegang keputusan untuk lebih istilahnya aware terhadap masalah kesehatan jiwa ini. Nah, ini sebetulnya pada tahun berapa saya sampai lupa ya Mbak ya, itu pemerintah sudah berusaha untuk lebih mendengungkan penanggulangan kesehatan jiwa. Contohnya adalah free from pasung, bebas pasung. Jadi jangan memasung penderita gangguan jiwa. Karena tidak terdeteksi tadi Mbak, seringkali misalnya penyakit-penyakit yang organik malah dipasung, contohnya seperti epilepsi gitu ya. Orangnya kejang dikira malah mungkin kesurupan gitu. Atau mungkin wah ini gangguan jiwa, ini nanti harus dipasung. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, mungkin nanti kita juga bisa bicarakan masalah stigma ya Mas ya, Mas Rizky, banyak sekali terhadap gangguan jiwa. Masih sangat tinggi dan stigma paling tinggi itu biasanya asalnya dari apa? Tenaga kesehatan sendiri. Jadi seringkali misalnya ya ada yang gangguan, kemudian malu biasanya, atau dia sudah merasa bahwa contoh aja ya Mbak ya, ini beneran. Jadi misalnya ada orang tipes, tapi pernah punya riwayat gangguan jiwa berat. Ini bukan tipesnya yang ditangani dulu, tapi gimana? Gimana ini dimasukkan ke bangsal jiwa dulu? Iya, gitu. yang ditakutkan malah Iya, bukan, padahal ini orangnya tenang, terus sudah minum obat teratur, dan nah itu yang salah satu yang mungkin dinamakan stigma tadi. Gitu.
ternyata memang terjadi betul ya di masyarakat ini ya, stigmanya juga masih tinggi dan bahkan sumber paling besar justru malah dari tenaga kesehatan sendiri. Iya, dari tenaga kesehatan sendiri. Kalau untuk dokter Carla sendiri, secara sistem ya dok, tadi mungkin sudah sedikit disinggung. Sebenarnya sistem kesehatan di Indonesia ini sudah mendukung belum untuk tata laksana penyakit-penyakit atau gangguan jiwa mental seperti itu? Termasuk rujukan mungkin, apakah sudah ada sistem yang baik atau bagaimana? Betul. Jadi sebetulnya kalau saya bilang membaik sudah lumayan lah ya, tapi masih belum seperti yang kita harapkan memang. Ya. Karena apa? Permasalahan jiwa itu tidak pernah diprioritaskan seperti misalnya gangguan-gangguan fisik. Ya. Kita pasti bicaranya kalau mau penanganan kesehatan itu penyakit menular, betul, gitu, ya. Belum menjadi concern utama. Iya, gitu, kemudian kesehatan ibu anak, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya istilahnya orang-orang aware? Berarti kita harus mengintegrasikan. Jadi tidak pernah ada istilahnya sakit fisik yang tidak akan berimbas pada sakit mental atau kesehatan mental. Jadi selalu harus berhubungan satu dengan yang lain. Sekarang misalnya contoh saja, misalnya kita sakit flu saja ya, nggak bisa kemana-mana, panas gitu, kita kan udah stres sendiri kan. Betul. Nanti lama-lama terus cemas, nanti gimana ya kerja di kantor misalnya gitu. Kalau yang pelajar misalnya, nggak bisa ke sekolah atau nggak bisa ikut dereng, nanti PR-nya gimana misalnya seperti itu. Nah tadi kembali lagi bicara tentang sistem kesehatan. Sebetulnya sudah lumayan, jadi ada sistem rujukan juga. Sayangnya permasalahannya adalah stigma tadi. Mungkin ada keluarga yang masih berpikir malu untuk membawa pasien, itu masih terjadi sampai sekarang. Atau daripada iur BPJS misalnya seperti itu, buat yang lain aja tapi nanti begitu harus masuk rumah sakit, harus ke UGD baru berpikir, ternyata penting toh ini iuran untuk asuransi kesehatan dan lain-lain. Jadi kalau sebetulnya investasi kepada penanganan kesehatan jiwa ini lebih tinggi, ini kalau kita kan menghitungnya bukan angka kematian Mbak, tapi istilahnya daily. Jadi disabilitas adjustment life year, hari-hari produktif yang hilang. Orang dengan gangguan kesehatan jiwa itu bisa dihitung tidak produktif. Sehingga kalau kita berinvestasi pengobatan, treatment dan lain-lain, itu akan lebih baik. Dan menurut laporan World Bank juga bahwa sebetulnya permasalahan neuropsikologi itu lebih besar loh daripada permasalahan misalnya gangguan-gangguan fisik yang lain seperti jantung dan lain-lain. Dan kalau kita memang benar-benar memperhatikan dalam sistem kesehatan ini, menginvestasi misalnya penanganan orang-orang dengan gangguan jiwa lebih bagus, ini pasti nanti akan mengurangi cost dari hari-hari produktif yang hilang tadi. Jadi orang bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu dan lain-lain. Saya kira kita boleh bicara COVID nggak nih? Boleh, atau nanti aja ya? Gantian Mas Rizky. Nah sekarang ke Dokter Rizky nih, kalau mendengar cerita dari Dokter Carla tadi ya mengenai kondisi kesehatan mental di Indonesia, bahwa perbandingannya ternyata 1 dibanding 260.000. Mungkin kecil sekali. Nah kalau dari Mas Rizky sendiri, Dokter Rizky sendiri ada pandangan atau opini apa terkait kondisi ini? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dokter Carla tadi. Kebetulan saya dari Jombang, Dok. Jombang itu satu kabupaten di Jawa Timur yang jumlah kecamatannya ada 21 dan itu jumlah psikiaternya hanya ada 1. Hanya ada satu. Untuk ya sekitar penduduk sekitar 1 jutaan lebih itu hanya ada 1. Jadi waktu itu sekitar tahun 2018-an karena saya diberi sholat istirahat dari Jogja untuk istirahat di Jombang karena kan saya waktu itu kebetulan mengalami depresi mayor juga oleh psikiater di Jogja. Saya diminta untuk yaudah kamu pulang ke Jombang aja, kamu periksa di Jombang aja. Di sana saya kesulitan mencari psikiater sampai akhirnya saya menemukan satu psikiater itu dan saya tanya, Dok, di sini psikiater ada berapa? Ya cuman saya aja, jadi ya kamu mau nggak mau ya harus sama saya. Itu ya. Nggak ada pilihan lain. Nah, dan beda juga ketika kita bicara di kota-kota besar. Di Jogja
di puskesmas sudah ada yang namanya psikolog. Tapi kalau kita bicara di kota-kota kecil itu masih belum ada seperti itu. Jadi perbandingannya sangat jomplang antara di kota-kota besar dengan di kota-kota kecil. Jombang masih di Jawa. Nah, saya nggak tahu kalau yang di luar Jawa. Sepertinya bakal jauh lebih mengenaskan lah. Kalau dari pengalaman Dokter Rizky sendiri waktu itu mencari pertolongan itu apakah mudah aksesnya atau tidak? Yang membuat sulit itu sebetulnya kita sendiri. Kalau saya waktu itu justru karena saya sendiri, saya merasa terstigma oleh omongan teman-teman saya. Ngopo toh kowe neng, ngapain toh kamu ke psikiater, ngapain kamu ke psikolog, kayak kamu orang gila aja kayak gitu loh. Waktu itu saya mengalami hal itu gitu. Sampai akhirnya saya tahun 2017 stase jiwa. Nah, dari stase jiwa itu karena saya orang kedokteran kan, waktu stase jiwa saya baru sadar, oh iya, saya harus berobat kayak gitu. Ya karena karena saya tahu saya harus berobat, akhirnya saya mau berobat. Sebetulnya untuk mahasiswa, kalau katakan mahasiswa UGM, apalagi FK UGM, itu sebenarnya untuk mencari bantuan gampang kok. Di FK UGM ada unit konseling kan dok? Ya. Di FK UGM ada unit konseling. Kemudian kalau mahasiswa UGM pengen ke psikolog, di GMC juga ada psikolog setiap hari. Kemudian ada psikolog juga di RSA seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mencari aksesnya itu banyak kalau untuk mahasiswa UGM. Tapi Mas Rizky mungkin kena tadi kan temennya bilang ngapain sih kamu ke sana gitu ya. Itu stigma dari luar. Iya, stigma dari luar. Tapi membuat dia jadi mengalami self stigma. Karena terus ya, jadi diri sendiri yang jadi akhirnya ya. Iya ngapain sih aku misalnya loh ya. Tapi setelah tadi stasis di jiwa, baru saya sadar. Oh iya, saya harus mencari pertolongan seperti itu. Iya. Tadi ngomong pengalamannya di Jombang, saya juga pernah di suatu provinsi ya. Saya nggak enak nyebutkan provinsi. Oh iya, provinsi X saja. Provinsi X saja. Dan itu memang tidak ada sama sekali psikiater, tidak ada psikolog. Nol. Iya. Saya bukannya mau bagaimana. Di luar saya. Kalau di Jawa nanti dicari. Tapi memang di luar. Jadi pada saat saya bertanya, loh kalau di sini terus ada masalah terus bagaimana gitu? Maksudnya ada yang orang gangguan. Jawabannya enak banget. Pergi ke laut saja. Tapi ini cuma ini ya, cuma apa? Nah, tapi bener ya jawabannya seperti itu. Jadi mungkin apa dirujuk apa gimana itu akan jauh-jauh ya. Jadi maksudnya saya juga merasa itu tadi ngomong-ngomong sistem kesehatan mungkin sudah lebih baik, tapi ternyata penyebaran SDM kesehatan jiwanya belum merata gitu. Kalau Jogja sendiri karena kebetulan saya ketua PDSKJI ya, Persatuan Dokter Kesehatan Jiwa cabang Jogja ya. Itu juga apa istilahnya jumlahnya lebih banyak mungkin ya daripada Jombang ya, sekitar 30-an. Tapi tidak semuanya praktek gitu. Kalau tidak praktek seperti itu gimana dok? Jadi kan istilahnya mungkin ada yang mungkin di pendidikan saja, tapi tidak istilahnya tidak praktek, atau yang lainnya adalah di mungkin di rumah sakit tapi tidak praktek sore misalnya kayak gitu. Apakah ada yang perlu masalah teknis saja? Baiklah, jadi dari 1000 psikiater nggak semuanya praktek ya dok? Tidak semuanya praktek. Benar sekali. Mungkin ada yang lebih senang di institusi pendidikan tapi tidak mau ke bawah, atau mungkin ada yang saya sudah cukup saja di mungkin di rumah sakit tapi tidak, terus dia praktek luar dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Oke, nah ini tadi Dokter Rizky juga sudah sedikit menyinggung ya. Jadi memang teman-teman, Dokter Rizky ini merupakan salah seorang penyintas ya dari gangguan mental. Jadi dulu sempat mengalami beberapa gejala ya, dok ya. Nah pada siang hari ini Dokter Rizky juga berkesempatan untuk sharing-sharing, boleh ya dok ya? Boleh. Jadi kita pengen meningkatkan awareness teman-teman mengenai gangguan mental dan ternyata bisa terjadi pada siapapun, betul ya dok ya? Tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, bahkan tenaga medis pun juga bisa ya rentan untuk mengalami gangguan mental. Nah Dokter Rizky mungkin boleh dong diceritakan dulu pada saat awal pertama kali apa sih gejala yang dirasakan? Gejala awalnya tuh kalau saya sendiri ya sedih berlebihan gitu. Pertama sedih berlebihan, saya kira cuman sedih biasa gitu. Tapi kemudian
akhirnya waktu saya mulai masuk koas, akhirnya di satu stase, ya itu saya berangkat ke rumah sakit itu nangis. Kenapa saya harus ke rumah sakit? Saya merasa nggak berguna di rumah sakit. Saya sebagai manusia merasa nggak berguna kayak gitu. Di rumah sakit ya cuman stuck, cuman berdiri doang gitu, ngikutin konsulen nggak bisa. Dan itu tiba-tiba ya? Iya, itu tiba-tiba dong. Dan tidak ada sebab. Itu mungkin aja memang. Ngikutin konsulen nggak bisa, ngikutin apa periksa-periksa nggak bisa, jadi nggak bener-bener nggak masuk gitu. Kemudian nggak bisa konsentrasi. Rasa sedih yang sangat gitu ya, seperti nggak ada solusi gitu. Iya dok. Terus kemudian waktu pulang dari rumah sakit nangis lagi, di kamar nangis lagi, tanpa sebab gitu. Ya. Gangguan tidur ada? Waktu itu gangguan tidur ada dok, tapi tidak dominan. Gitu. Tidak dominan. Gangguan makan? Gangguan makan ya, akhirnya kan malas makan, malas mandi. Nah kalau itu bahaya itu. Iya, malas-malas melakukan hal yang kecil-kecil itu. Sempat ada ini nggak kehilangan ketertarikan mungkin? Iya, hobi atau apa gitu? Saya suka banget nonton sepak bola di stadion. Nah saat itu waktu bener-bener parah-parahnya, saya bener-bener nggak bisa menikmati pertandingan sepak bola itu, nggak bisa menikmati gitu. Tapi berangkat ya? Saya berangkat ke stadion. Ya saya memang niat, wah ini sedang libur Selasa, saya harus mencari hiburan gitu. Tapi di stadion ya, ini bal-balan apa toh? Excitementnya berkurang. Oh iya. Dulu senang banget ikut nyanyi sama supporter gitu. Tapi setelah itu ini apa toh gitu. Sampai akhirnya saya ngomong ke salah satu konsulen di RSP Sarjito, dok saya seperti ini, saya kehilangan seperti ini. Kemudian akhirnya yaudah kamu ke dokter ini, nanti kamu biar di terapi sama beliau kayak gitu. Saya akhirnya terapi ke salah satu dokter senior di Sarjito. Waktu itu diberian juga. Diberi obat. Jadi akhirnya sejak 3 tahun kemarin saya minum obat sampai bulan ini dok. Oke. Menolong nggak? Sangat menolong dok. Jadi sempat di salah satu stase itu saya benar-benar sudah merasa bahwa ngopo tuh aku ngambil obat gitu. Ya karena orang-orang di sekitar kita ini, kamu itu nggak apa-apa kok, ngapain kamu minum obat? Minum obat manfaatnya apa tau gitu. Kembali ada stigma lagi gitu. Jadi saya merasa bahwa orang-orang itu tidak menolong saya waktu itu. Jadi terus kemudian sampai akhirnya ya wes lah aku berhenti minum obat gitu. Saya di satu stase yang mayor, ya itu kesalahan saya sih. Stase mayor saya malah nggak minum obat. Terus kembali lagi. Akhirnya saya berangkat ke Jejaring, nyampe asrama Jejaring nangis di sana. Jadi akhirnya muncul lagi, akhirnya saya telepon dokternya. Dok, saya nggak kuat untuk melanjutkan koas, gitu. Saya nggak kuat melanjutkan koas lagi. Yaudah, kamu sama beliau, yaudah kamu pulang aja. Gitu. Akhirnya saya pulang ke Jogja lagi. Akhirnya harus ngulang. Akhirnya ya gara-gara itu semua program dokter muda yang udah terjadwal akhirnya berantakan gitu, mundur semua. Sampai akhirnya setelah itu semua. Parah-parahnya setelah saya ngulang salah satu stase, muncul keinginan bunuh diri dan lain-lain itu, sampai akhirnya saya disuruh istirahat, yaudah kamu 1 semester nggak usah ngapa-ngapain dulu gitu. Pernah mencoba, maaf ya, sudah melakukan percobaan bunuh diri atau mengakhiri hidup gitu? Kalau perjuangan belum dok, alhamdulillah, karena kebetulan saya hidup di kontrakan, jadi diawasi sama teman-teman saya. Oh baik banget ya, nah itu yang mungkin kita maksud. Ada support. Iya. Nah, kalau keluarga tahu nggak waktu itu? Keluarga tahu dok. Keluarga tahu kalau saya berobat ke psikiater. Ya akhirnya waktu saya istirahat 1 semester itu sampai rumah ya terus ya saya ikut aja apa yang dikatakan orang rumah. Disuruh ke ustadz ya saya mau, disuruh ke sini saya mau. Tapi saya tetap mengajukan satu syarat. Saya tetap harus minum obat. Oke. Gitu. Jadi dulu dapat supportnya dari teman, keluarga. Dan kebetulan teman-teman koas, ketika saya mulai memutuskan untuk masuk koas lagi, itu teman-teman di koas sangat membantu, sangat suportif kayak gitu. Misalkan kayak, wah saya ngerasa kayak tugas saya ini berat, ayo mas, insya Allah iso mas, gitu. Dibantu kayak gitu. Alhamdulillah sekali dapat lingkungan yang suportif, kayak gitu.
Kalau menurut Dokter Rizky sendiri, seberapa penting dukungan dari orang-orang terdekat untuk kesembuhan Dokter Rizky? Saya rasa sangat penting. Kalau nggak ada dukungan dari orang-orang seperti teman-teman saya, teman-teman koas, teman-teman ya kayak orang-orang yang di sini ini, saya nggak akan bisa selesai jadi dokter kayak gitu. Dukungan keluarga itu, kalau nggak ada keluarga saya, ya saya nggak akan bisa jadi dokter. Kalau selain obat, dukungan keluarga, dukungan teman, apalagi yang bantu Mas Rizky biar semua pada tahu ya bagaimana bisa mendapatkan Menerima, Dok. Gimana? Bisa dijelasin? Jadi ceritanya, dulu saya pernah ke Dokter Carla tahun 2011. Dokter Carla pasti udah lupa. Dokter Carla pasti udah lupa. Karena pasiennya beliau Udah pasiennya udah banyak banget kan. Kan psikiater terkenal. Tercemar. Jadi tahun 2011 saya ke Dokter Carla. Saya bilang waktu itu saya masih ingat, Dok, saya nggak pengen jadi dokter. Terus Dokter Carla bilang, wes Mas, dilakoni sih. itu salah satu kunci juga. Alhamdulillah ya. Ya, dilakoni. Akhirnya ya S1 saya lakoni sampai akhirnya selesai gitu. Kemudian saya datang lagi ke salah satu dokter psikiater lagi. Jadi saya datang ke banyak psikiater gitu. Sama beliau diomongin, apa yang kamu lakukan? Kamu jadi dokter itu salahnya apa? Gitu. Ya saya nggak bisa jawab, jadi dokter salahnya apa coba kan gitu. Akhirnya sama udah lupa. Akhirnya dari situ saya bisa menerima bahwa oh ya saya harus menjadi dokter kayak gitu. Kalau saya bisa menerima saya jadi dokter, insya Allah saya bisa menerima hal-hal yang akan saya jalani selama koas gitu. Akhirnya karena setelah saya bisa menerima bahwa saya harus jadi dokter, ya udah akhirnya saya bisa menjalani koas-koas itu dengan baik kayak gitu. Dan cukup menyenangkan sih akhir-akhir koas-koas beberapa stase terakhir ini, walaupun stase mayor tapi cukup menyenangkan menurut saya. Dan akhirnya sampai dilantik ya. Sampai dilantik, baru dilantik beberapa hari yang lalu. Jadi seorang dokter luar biasa. Luar biasa. Bisa bertahan sampai sejauh ini ya, luar biasa. Dan dari psikiater yang saya kunjungi itu, beliau selalu bercerita bahwa sebetulnya banyak kok mahasiswa yang mengalami hal seperti kamu gitu. Cuman nggak semua mahasiswa mau datang ke profesional, nggak semua mahasiswa mau mendatangi berobat, mencari bantuan seperti itu. Pasti awal-awalnya seperti Mas Rizky katakan tadi, untuk apa saya ke sana gitu kan? Iya betul. Jadi self stigmatization sendiri ya. Iya. Belum teman-temannya yang mohon maaf ya, yang nggak support malah mengatakan bahwa kamu tuh kayak orang gila aja misalnya kayak gitu kan. Dok. Jadi perkataan gila saja itu sebenarnya sudah sangat menstigmatisasi seseorang. Kalau kita mungkin mengatakannya sebagai kamu memang lagi lelah, kamu lagi banyak pikiran, itu beda gitu. Seringkali sebetulnya gangguan jiwa ringan, tapi orangnya sudah mengatakan seperti Mas Rizky tadi, Sudah ada gejala-gejala seperti itu. saya tuh mau gila ya dok. Pasti jawaban pertanyaannya tuh seperti itu. Saya kok, nah itu tadi mendiagnosis diri sendiri juga, karena nanti kita akan cerita tentang itu ya. Jadi mungkin baca berusaha browsing terus akhirnya nggak mau atau malah lebih dia overdiagnose gitu loh dengan berbagai, saya kok kayaknya gangguan jiwa tingkat dewa gitu ya. Jadi semua diagnosis kok masuk semua katanya begitu. Jadi kalau saya malah merasa nggak apa-apa dok waktu itu. Malah nggak sakit apa ya. Wah, katanya aku rapopo. Sok kuat ya dok. Aku rapopo. Tapi ternyata waktu ngobrol sama dokternya, ya wes lah kamu tak kasih obat ini. Betul. Jadi memang menerima tadi ya. Kalau Mas Rizky betul. Kuncinya menerima itu. Jadi maksudnya menerima tuh mau menerima saran bahwa saya memang harus minum obat. Saya harus menjalani apa yang harus dikerjakan gitu ya. Luar biasa. Betul, kita harus memberikan apresiasi ya buat orang-orang seperti Mas Rizky ini ya. Dulu waktu muncul pertama kali gejala sampai akhirnya Mas Rizky mau untuk datang ke profesional, itu kurang lebih berapa lama? Sekitar 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Untuk berani, untuk mau datang. Jadi sebelum saya S1 selesai, kebetulan S1 saya juga molor gara-gara itu ya. Gara-gara sering nunda-nunda skripsi, nunda-nunda apa kayak gitu kan. Sampai akhirnya ya juga kepikiran bunuh diri waktu S1. Datang ke psikolog, tapi psikolognya malah ngomong
saya lupa ngomong apa, tapi waktu itu saya jadi mikir mau potong psikolog kok malah nggak enak. Atau jangan-jangan gitu. dibilang gini, kamu tuh nggak bersyukur. Biasanya gitu. Terus Waktu itu kalau nggak salah, saya lupa diomongnya apa, tapi pokoknya intinya kayak gitu. Intinya begitu. Biasanya padahal saat itu lagi butuh bantuan. Sampai akhirnya ya wes lah aku ranah psikolog mana. Tapi akhirnya waktu itu dibantu sama prodi sih, Dok. Akhirnya Yus ayo kamu kerjakan skripsimu gitu. Diawasi sama prodi, akhirnya selesai S1. Iya, lingkungannya suportif ya. Tapi sampai akhirnya saya mau bener-bener mau ke psikiater ya karena stase pertama saya stase jiwa. Pas ya. Untungnya loh itu. Alhamdulillahnya ya, jadi karena dapat stase jiwa terpapar ya, para tenaga medis juga tahu ilmunya ternyata bisa membangkitkan kesadaran dan kemauan ya untuk periksa ke profesional. Untung stase pertama jiwa, Dok. Jadi memang udah direncanakan oleh Tuhan ya. Jadi nanti kalau semua stase pertamanya jiwa numpuk nanti. Iya, Dok. Iya. Berarti selama 3 tahun itu yang dilakukan apa? Mungkin ada coping mechanism atau cara Mas Rizky sendiri untuk mengatasi hal tersebut yang dilakukan apa? Ya main sama teman-teman. Main sama teman. Kebetulan saya kan orang yang suka berorganisasi kayak gitu kan. Jadi waktu tahun pertama sampai tahun keempat kenapa nggak muncul, walaupun saya nggak pengen masuk kedokteran waktu itu, tapi nggak muncul ya karena saya berorganisasi di banyak tempat gitu. Jadi aktif di mana-mana. Di UG, di FK, kemudian di luar gitu, di beberapa organisasi Islam. Kamu Rizky pengen kemana sih? Apanya, Dok? Sebelum kedokteran? Cita-cita saya jadi guru, Dok. Wah, jadi guru juga bisa. Ya kan sekarang baru sadar, Dok. Ini juga jadi guru, Dok. Ini guru. Sekarang baru sadar, Dok. Oh iya, ini aku jadi dokter kan ya gue bisa jadi guru. Bisa semuanya. Jadi main dengan teman-teman. Akhirnya main gitu terus menemukan komunitas ngopi gitu. Jadi tiap malam itu nongkrong sama orang-orang yang senang minum kopi. Senang minum kopi yang yang bisa senasib. Senasib itu berarti yang molor. Iya. Kalau teman saya nonton pasti dia sadar, oh iya aku minum kopi gitu. Itu berarti bukan komunitas kopi, komunitas molor itu. Iya, Dok. Tapi kebetulan suka minum kopi, Dok. Iya. Waktu itu sempat cerita apa yang dialami ke teman-teman ya. Dan mereka pendapatnya gimana? Tanggapannya gimana? Yus Mas, suruh aku kok dilakoni ya Mas. Tapi adakah yang dari teman sendiri mungkin yang close friend ya, yang teman dekat, ada nggak yang menjudge atau menstigma? Enggak sih, kalau teman-teman kebetulan teman dekatku nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau aku ngomong ke teman dekatku ya, dia pasti ngomong, Yus nang psikiater ya budal nang psikiater wae. Dia selalu mensarankan saya gitu, ya kamu kalau ke psikiater ya patuhi apa yang diomong ke psikiater ya kayak gitu. Ini sebenarnya salah satu yang kita sarankan ya, Tak. Iya. Kalau dengan pasien yang seperti Mas Rizky ini. Jadi carilah teman itu yang suportif. Betul sekali. Bukan yang istilahnya akan menjudge. Iya, Dok. Ya, menjudge seseorang. Itu apa sih, misalnya kayak gitu. Atau yang sebaliknya malah, kamu tuh nggak butuh ini obat kok. Kamu ini aja hangout sama kita aja. Padahal mereka tidak memahami bahwa ini adalah permasalahan serius, sehingga orang ini malah butuh support untuk istilahnya tadi menjalani hari-hari ya Mas ya. Iya, Dok. Terus mau menemani, kemudian saat dia mau cerita bukan jadi biang gosip ya, malah diceritain ke siapa-siapa gitu misalnya, tuh Rizky tuh suka, itu tuh agak gini misalnya kayak gitu, seperti itu kan sangat menyakitkan kalau seperti itu. Tapi dengan teman-teman yang supportif tadi mereka menerima. Bahkan kadang-kadang bukan yang ngasih tahu ya, mau dengerin aja udah bagus ya. Iya, Dok. Jadi kita cuma oke, kamu lagi butuh didengerin gitu aja. Jadi teman-teman seperti itulah yang justru dibutuhkan oleh kasus-kasus seperti Mas Rizky tadi. Kalau dulu mungkin di flashback nih ya, dulu sebenarnya apa sih yang sangat diinginkan dan dibutuhkan oleh Mas Rizky pada saat itu sebagai seorang penderita? Yang sangat diinginkan itu apa sih? Supaya teman-teman ini mungkin juga tahu ya sebenarnya bagi para penderita itu apa yang dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan kalau menurut saya didengar. Ya benar seperti yang didengar. Kadang-kadang itu saya cerita, saya nggak butuh saran dari kamu gitu. Aku nggak butuh saran dari kamu gitu. Aku cuma butuh ya oke baik, dengarkan saja gitu. Dan waktu itu dapat tempat untuk bercerita. Akhirnya ya saya ke psikiater dan karena beliau asik diajak ngobrol, akhirnya beliau yang bisa mendengarkan saya.
Akhirnya sedikit demi sedikit menyadarkan saya, oh ya jadi dokter ini nggak salah kok. Menerima itu ya. Tapi itu bener loh, pertanyaan yang menurut saya paling apa ya, paling ya aneh gitu loh. Salah jadi dokter ini apa tau? Berarti aku nih yang nanya ya? Bukan jenengan dong. Baiklah, alhamdulillah. Salah jadi dokter ini apa tau? Saya langsung bingung. Apa ya? Tadi kan keinginannya Mas Rizky pengen jadi guru ya? Didengar pengen jadi guru. Jadi dokter bisa jadi guru, bisa jadi peneliti juga, bisa melayani siapapun. Jadi sebetulnya sangat luas ya. Dan tapi butuh waktu ya, untuk tersadar dari untuk menerima itu butuh waktu. Iya, butuh waktu sekali. Dan juga mungkin bagi teman-temannya Mas Rizky yang mendengar di luar sana ya, bahwa ternyata kadang-kadang bukan pengen dinasehati tadi ya, Pak, pengen didengar. Kalau ada orang, memang susah sih Mas menutup mulut tuh, butuh plester banyak. Betul, sekarang kita pakai masker dong. Iya. Tapi Tapi tetap ngomong. iya. Jadi I'm all ears gitu ya. Iya. Silakan kita siap untuk mendengarkan. Mendengarkan, Jadi yang iya. dibutuhkan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman mungkin ya, ini juga sekaligus mungkin bertanya ke dokter Carla ya. Saya kira kalau kita sebagai orang yang berada di inner circle, kita sebagai orang yang berada di orang terdekat, mungkin keluarga, sahabat, atau mungkin ya orang yang kita kenal mengalami gangguan atau gejala-gejala seperti yang dialami Mas Rizky tadi, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Baik. Biasanya yang pertama, yang paling menyakitkan itu dari katakan malas. Benar nggak? Setuju dok. Karena apa? Karena depresi yang dialami oleh Mas Rizky itu kan membuat dia tidak bertenaga, Iya. tidak berenergi. Gejala-gejalanya seperti itu ya? Ya. Kemudian, aduh, jangankan untuk jalan ya Mas ya, mau bangun dari tempat tidur saja tuh rasanya sudah Susah banget. kayak diikat di tempat tidur gitu loh. Bantalnya itu jadi cintanya dia gitu loh. Kalau bisa ditutupin kayak burung onta gitu ya kepalanya gitu. Ini benar-benar tidak ada semangat Tidak ada semangat. Tidak ada semangat sekali, dan sering disalahartikan oleh keluarga atau mungkin malah teman-temannya. Kamu kok males banget sih? Apa sih susahnya bangun misalnya? Kamu nggak bakal selesai loh kan gitu Iya. pasti. Iya. Padahal saat itu dia memang lagi mengalami gangguan. Jadi less energy tadi membuat dia tidak mau melakukan apapun. Kemudian yang tadi makanya karena ini salah satu gangguan afeksi, moodnya sangat turun. Tidak bisa merasakan kebahagiaan. Mungkin nonton lawak, stand up comedy, kalau dulu kita stimulat ya. Iya, Itu mungkin cuma bengong aja karena nggak konsentrasi. Moodnya juga sangat-sangat tidak apa istilahnya in gitu ya, sehingga mau melakukan apapun tidak bisa. Dan itu bisa loh sampai berhari-hari misalnya cuma pengen di tempat tidur tok dan lain-lain gitu. Dan pada saat diajak bicara juga sering responsnya itu sangat low. Paling cuma mau jawab males-malesan gitu, kan kesel. Nah, saran kita kepada teman terdekat atau mungkin keluarga, janganlah menjudge dulu bahwa dia sebagai pemalas, tidak. Coba ditanya, kalau memang tidak menjawab atau tidak merespons, dan itu istilahnya nganyel kayak gitu ya, Iya. jangan marah. Maksudnya ada apa, ditanya dulu. Kalau jawabannya lirik, kamu butuh apa? Mungkin kalau tidak menjawab dan lain sebagainya, jangan-jangan ini memang harus dibawa ke dokter. Kalau misalnya awalnya masih malu ke dokter jiwa misalnya ya, itu ada pilihan ke dokter umum. Tapi memang tidak semua dokter umum bisa mengenali bahwa itu adalah depresi misalnya gitu. Yang tadi saya bilang, hanya kurang dari 50% bisa mendeteksi bahwa itu adalah depresi. Yang kedua, bisa ke psikolog dulu. Psikolog biasanya akan memberikan saran-saran, nasihat-nasihat yang kita sarankan sebenarnya psikolog klinis, tapi jumlahnya juga sama sedikitnya dengan psikiater ya. Paling mereka cuma 2-3 kali lipat saja, sedikit sekali ya. Nah maksudnya apa? Kalau istilahnya masih malu ke pertolongan yang istilahnya psikiater, psikolog, ya udah dokter umum dulu aja, nggak apa-apa gitu. Karena tidak harus kok istilahnya
awal-awal asalkan dia tahu ya pasti dokter umum itu juga akan memberikan beberapa obat yang mungkin sesuai. Sayangnya itu tadi dia bisa nggak mendeteksi. Nah kembali ke keluarga lagi, ini biasanya saya selalu menyarankan ke keluarga jangan dimarahi, bersabar, dan kemudian kalau dia misalnya nangis segala macam jangan malah dimarahin, tapi istilahnya berilah penguatan, misalnya ditepuk punggung itu sudah sangat nyaman, atau misalnya kamu ada apa, kamu perlu apa, ditanya dengan baik. Nah memang sih ada aku mau mati aja, aku mau bunuh. Nah kalau sudah begitu ya keluarga misalnya tidak bisa menangani itu tadi, bawalah ke profesional itu. Menyambung dari cerita dokter Carla ya, kalau tadi kita memberikan support ya dari sebagai keluarga atau teman. Mungkin apa ya yang bisa membedakan? Kadang mungkin kita menghadapi suatu stresor ya dari luar, ada tugas, ujian, atau mungkin pandemi COVID seperti stresor gitu. Iya. Nah kemudian kita mengalami reaksi stres yang mungkin ya itu adalah suatu yang fisiologis ya. Iya betul. Untuk membedakannya nih mungkin biar teman-teman juga memahami kapan kita perlu untuk membedakan ini adalah reaksi stres yang mungkin bisa dibilang normal mungkin ya, atau kita sudah mengalami gangguan yang harus butuh pertolongan. Iya, pas sekali kemarin diminta untuk bikin chapter buku tentang ini. Wah, tepat sekali. Maksudnya mengenali bagaimana gangguan itu sudah merupakan gangguan ya. Stres yang kita kan yang paling ngetop tuh kan eustress sama distress ya. Iya. Kalau eustress itu kan stres yang memotivasi, istilahnya mau ujian cemas belajar gitu loh. Tapi kalau yang tidak, yang distress mau ujian, ujian nih makanya. Dan itu berkelanjutan ya tak. Sudah mengganggu kegiatannya sehari-hari. Seperti Mas Rizky tadi apa gangguannya? Molor tuh ya dok. Mau ngapa-ngapain nggak mau. Mungkin kalau disuruh belajar perpustakaan mending mancing kali ya. Nah ini tadi misalnya seperti dia senang melakukan sesuatu. Kok tiba-tiba di stadion cuma lagi gitu ya. Jadi kalau orang itu istilahnya berkepanjangan pasti ya. Kita kalau mendiagnosis pasti dengan kriteria diagnosis menurut pedoman diagnosis. Jadi kalau di kita kalau sudah 2 minggu mengalami tadi tidak bisa merasakan kebahagiaan, yang ada cuma kesedihan, energinya turun. Terus hal yang dulu senang dilakukan jadi tidak. Nah ditambah tadi gangguan konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, kemudian terakhir yang paling berat kan mau bunuh diri dan lain-lain. Dan itu sudah dialami dalam waktu 2 minggu. Itu sudah bisa terdiagnosis sebagai depresi. Nah nanti ada tingkatannya lagi juga. Mungkin kalau yang masih ringan, mungkin masih kelihatan bisa berkegiatan tapi berkurang kualitasnya. Nanti ada yang sedang, nah yang terakhir yang berat mungkin harus mondok atau dirawat. Cemas juga demikian. Jadi kalau tadi misalnya kalau kita merasakan kecemasan, tapi masih bisa misalnya, masih bisa aku ini deh, aku hilangkan dengan misalnya ke kafe, nonton, bioskop, kalau pandemi gini kan dengan protokol kesehatan, atau kita main, sekarang kan banyak banget ya tempat wisata yang bagus-bagus, nah itu bisa hilang, nah itu bisa, atau dengan olahraga misalnya, atau yang lain dengerin musik misalnya, nah itu masih bisa teratasi, tidak masalah. Tapi sudah dengan macam-macam berkepanjangan, waspada terus, takut keluar rumah. Kemudian ada yang kemarin itu pasiennya Bu Carla bukan cuma takut keluar rumah, ketemu orang tuh kok ketakutan pengen, ada yang mau pingsan, jadi panik attack. Nah itu sudah jadi suatu gangguan, itu sudah harus berubah. Jadi tidak usah takut, tidak usah merasa malu. Kalau memang kita memerlukan pertolongan, sekalian promosi, datang aja ke profesional. Jadi awal-awalnya mungkin saya nggak mau ke psikiater, boleh ke psikolog dulu nggak apa-apa kok, gitu, supaya tertangani permasalahannya.
Itu tak. Tadi kita sudah banyak ngomong tentang stigma ya, dok, ya. Jadi memang pengaruh sekali. Kalau sebenarnya secara medis, stigma terhadap proses penyembuhan pasien itu seperti apa? Seberapa besar pengaruhnya? Sangat-sangat besar. Jadi ada stigma yang dari luar tadi, ada stigma yang self stigma. Self stigma. Itu sangat mempengaruhi. Sekarang bayangkan ya, misalnya kita mau berobat, terus gak usah deh gitu. Terus tadi temannya bilang, ngapain nggak mau ke sana? Kamu gangguan ya? Gitu misalnya. Jadi Gitu. berobat. Iya, itu bisa mempengaruhi sangat-sangat besar ya. Bahkan bisa malah tidak tertangani dan akhirnya malah nanti gangguannya lebih berat gitu. Mungkin waktunya juga tadi sudah dikasih tanda. Ngobrol sama dokter Nana asik sekali ya, jadi kayak pengen rasanya 2 jam gitu. Tapi kita lanjutin sampai maghrib ya dok. Oke, kita ngomongin tentang COVID juga nih dok. Ya. Karena sekarang kan lagi pandemi, mungkin nggak cuma teman-teman di sini, mungkin kita juga pun merasakan ada ya stres dan lain sebagainya, takut, cemas, depresi dan sebagainya. Mungkin ada tidak dok tips? Ya, kira-kira bagaimana sih caranya supaya kita itu meminimalisasi stres yang terjadi di kehidupan saat ini yang penuh dengan pandemi kan banyak sekali ya, mungkin bisnis juga jalannya tidak sesuai, mungkin kita keluar takut, ketemu orang takut, dan mungkin sekarang ditambah ini ya dok, kita kalau biasanya dulu mungkin kalau mau kalau stres maunya jalan-jalan, sekarang udah susah juga. Betul sekali. Bingung kan kita mau kemana nih gitu. Betul. Jadi selama pandemi COVID ini permasalahan luar biasa. Orang tua yang harus ngajari anaknya di rumah. Jadi sebenarnya yang ulangan itu tuh orang tuanya, bukan anak. Sekarang dunia orang tua masing-masing ya dok ya. Kemarin tuh sudah ada pasien, ibu-ibu tuh, coba bayangin bukanlah. Iya saya bayangin dulu saya bilang gitu. Masa saben ada ulangan itu, dianya nggak bisa gitu. Terus maksudnya apa? Terus nggak bisa keluar rumah segala macam. Akhirnya kita selalu menyarankan kalau takut keluar rumah dalam tanda kutip takut ketularan dan lain-lain, carilah kegiatan di rumah yang paling mungkin dilakukan. Kalau suka sepedaan tapi nggak mau keluar rumah bisa sepeda statis, tapi ya harus ada modal ya. Maksudnya sepeda statisnya. Kalau tidak ini aja deh, apa tuh skipping. Nah, atau yoga bisa. Atau senam aerobik di rumah bisa juga, tapi udah nonton aja contohnya, nanti bisa lari-lari dan lain sebagainya. Dan jangan kebanyakan ini deh scrolling yang dum itu loh sekarang yang ada di room scrolling itu ya. Berita hoax itu bohong-bohong segala macam. Tapi dilihat, jadi misalnya angkanya naik gitu, nanti ada PSBB yang ketat banget, nanti malah bingung sendiri kan. Kemudian juga nggak usah mendiagnosis penyakitnya sendiri juga deh, maksudnya timbah Google dan lain-lain bahwa saya tuh sakit macam-macam, nanti datang ke Bukala tuh sudah ngomong loh, saya tuh sakitnya ini, saya tuh obatnya ini, tapi saya jangan kasih ini, nanti saya ketergantungan gitu loh. Terus saya bingung, gimana kalau kita tukar posisi, saya yang jadi pasiennya aja. Karena memang jadi gangguan selama COVID ini memang kalau saya bilang lucu-lucu ya, tadi ada doom scrolling, ada cyberkondria, kemudian kecemasan yang meningkat, kemudian orang tua yang tambah stres karena putra-putranya nggak bisa sekolah. Anak-anak juga stres loh sebetulnya, karena seperti apa itu kalau anak-anak? Anak-anak itu kan lesu gitu ya, ngapain? Biasanya mereka bisa main gitu. Bener. Terkungkung gitu ya. Kemudian terus mahasiswa yang lulus sekarang ya kayak ini. nanti wisudanya gimana Bapak? Udah kemarin dok. Zoom. Jadi kan kita suka ini toh, lulusan universitas online ya. Jadi kalau Bukala sarankan, carilah kegiatan yang disukai, tapi yang masuk di akal, yang proporsional. Jadi maksudnya Bukala adalah olahraga secukupnya. Kalau tidak bisa dilakukan outdoor, indoor, seringlah membuka jendela supaya aliran udara masuk. Karena menurut istilahnya keterangan juga sering karena ruangan ber-AC
Iya. Jadi sirkulasi udaranya itu tidak istilahnya tidak lancar. Jadi sering-sering misalnya menghirup udara segar di luar dan lain-lain. Refreshing juga ya. Betul. Sekedar membuka jendela melihat Bercocok tanam. Oh iya betul juga ya dok. Kan nggak harus yang ada tanah ya, hidroponik juga Hidroponik itu juga bisa. bisa. Saya selalu sarankan begitu. Yang dulu nggak pernah dilakukan, sekarang dilakukan. Misalnya apa? Nggak suka masak, coba deh masak-masak. Bikin craft atau apa istilahnya handicraft gitu, kerajinan tangan, kecil kayak gitu. Dulu apa? Waktu menderita gitu, Mas Rizky ngapain? Jalan-jalan? Waktu di Jogja, saya kan udah masuk kuliah lagi dok. Tapi waktu di Jombang saya ke pesantren, ngobrol sama adik-adik di sana, kayak gitu. Meningkatkan apa? Spiritualitas. Ya selain itu juga paling nggak kan kebetulan saya kan orang suka ngobrol gitu kan. Jadi kalau ngobrol sama adik-adik kan, jadi paling nggak itu. Ini saya juga ini mau menambahkan ini. Benar, kualitas spiritualitas seorang. Kalau ada orang yang mengatakan mungkin religiusitas itu monggo. Jadi membuat seseorang lebih kuat ya secara spiritual atau secara religius gitu loh. Jadi saya kira itu juga penting dilakukan gitu loh. Cerita ya. Kalau dari Mas Rizky sendiri tipsnya apa? Kira-kira nih menghadapi stresor nih pada saat era-era COVID seperti ini, mungkin ada tips-tips khusus dari? Ya sama seperti yang dikatakan Dokter Kala tadi sih, lakukan hal-hal yang menyenangkan kayak gitu. Kalau saya kemarin beberapa bulan COVID itu ya karena warung-warung pada tutup ya akhirnya masak kayak gitu. Banyak harus coba nih. Nah itu loh. Karena warung-warung pada tutup ya, jadi akhirnya masak sendiri kayak gitu. Terus karena kepepet ya. Kalau jadi kreatif tapi ya, siapa tahu kalau bisa jadi buka usaha gitu kan bisa juga. Iya loh. Tapi nggak pede sih. Setidaknya ada tersalurkan ya lewat kegiatan-kegiatan tersebut ya. Oke. Ini sayang sekali ya karena kita sebenarnya tuh masih pengen banyak banget ngobrol, cuma ternyata ada batas waktu ya durasi. Nah mungkin ini sebagai penutup ya untuk dari Dokter Carla dan juga Mas Rizky. Satu kalimat ya, kalau satu kalimat sih boleh lah sebagai take home message buat teman-teman yang saat ini live streaming di YouTube, buat nanti yang nonton, kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat awam? Masih sih dulu deh. Kalau saya mahasiswa itu saya rasa banyak banget yang punya masalah gitu kan. Ketika teman-teman merasa punya masalah, mahasiswa atau siapapun yang punya masalah dan merasa bahwa mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, jangan takut untuk ke profesional. Itu aja sih. Jadi nggak usah takut dengan stigma-stigma bahwa kalau aku punya gangguan kayak gini terus aku dianggap gila kayak gitu, jangan merasa seperti itu. Jadi jangan takut ke profesional. Ketika semakin cepat teman-teman ke profesional, maka semakin cepat tertangani dan prognosisnya juga akan semakin baik kayak gitu. Ya contohnya saya sendiri gitu loh. Kalau saya nggak ke profesional, saya nggak mungkin bisa selesai jadi dokter kayak gitu. Karena dengan ke profesional terobati, akhirnya saya bisa menyelesaikan hal-hal yang harusnya saya selesaikan kayak gitu. Ini sebagai contoh nyata ya, bisa inspiratif sekali dari Mas Rizky. Dokter Carla mungkin? Masih singkat saja. Baik. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Asik. Kesehatan jiwa. Oke, luar biasa sekali. Saya senang sekali ya siang hari ini benar-benar bisa membuka insight baru dari Dokter Carla dan dari Dokter Rizky juga tentang awareness kita terhadap kesehatan mental. Dan tentu saja semoga ini juga bisa meningkatkan awareness teman-teman semua yang menonton ya, supaya lebih peduli dan lebih peka terhadap kesehatan mental. Karena sehat itu nggak cuma fisik ya dok ya, tapi juga secara mental. Jadi jangan sampai dilupakan. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman ada mengalami gangguan-gangguan seperti yang tadi sudah disebutkan, yang sudah tadi kita diskusikan, jangan takut dan jangan malu untuk datang ke profesional jika dibutuhkan. Jadi jangan sampai stigma-stigma itu malah menghalangi diri untuk mencari bantuan. Gak ada yang salah, gak berdosa ya. Oke, mungkin itu dulu sesi podcast alumni pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Dokter Carla. Berbagi luar biasa sekali ilmunya, saya dapat banyak sekali manfaat dari sesi kali ini dan semoga teman-teman juga. Oke, saya tutup selaku moderator pada siang hari ini. Saya Taura Latifah, mohon undur diri dan terima kasih.
Sampai jumpa di podcast alumni selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.